pulang Ya. itu aja kan. Joyful itu ya begitu, jadi sepanjang pelajaran itu bisa dibuat nyanyiin, maka kita tajwid misalnya kan. Ada pelajaran eh, seperti tauhid ya kan. Cocok itu sebenarnya kayak aman jadi guru sih. Ya, sama Jumadi. Cuma Nyanyi terus ya, Pak. baru pensiun dan diterima Ittifaqiyah. Efektif itu Cak. Efektif itu kan duit 1.000, proyeknya bikin kandang untuk 1 pohon harus selesai 3 hari, begitu kan, tercapai, begitu kan, efektif. Pelajaran nahwu babul i'rab 2 kali pertemuan harus tuntas, begitu kan. Itu efektif maksudnya. Nah, efektif juga bukan hanya pada waktu target waktu ya, tapi efektif juga dalam menguasai materi, begitu kan. Guru lebih bagus kalau bisa efisien. Jadi juga sebenarnya dimaknakan 2, efektif dan efisien ya kan. Tidak ditulis tapi di dalam penjelasan harus mengejar. Duit 1.000 bikin kandang 2 hari harus selesai, ternyata cuma 750 sehari selesai, begitu kan, efisien. Oleh karena itulah guru ya, antara lain untuk efektif itu jangan lupa penugasan PR, begitu kan, praktek lapangan. Nah, sehingga tidak hanya kognisinya tapi psikomotoriknya mereka dapat. Tentu harus diselipkan afeksinya, begitu ya. Itu yang dimaksud dengan efektif. Sebenarnya efektif dan efisien serta penguasaan ya. Ada deep kedalaman ya. Kedalaman itu maksudnya nancep ke dalam gitu ya, nyungsep ke dalam, mengerti, faham, menguasai, begitu kan. Berkualitas, bertanggung jawab. Jadi yang dimaksud berkualitas ya tentu gurunya berkualitas ya, penyajian berkualitas, penguasaan santri tercapai ya kan. Bertanggung jawab ini kita lebih kepada bagaimana guru ini punya prinsip anak harus menguasai, harus pandai gitu. Jangan sekadar memberikan materi, jam habis, anak tidak paham. Waktu barokahan atau honoran menerima honor. Itu yang terjadi pada kebanyakan guru di zaman edan ini. Nah, itu tidak boleh. Jadi mereka bertanggung jawab itu dimulai dengan ikhlas. Di dalam keikhlasan itu ada hati, ada kecintaan. Kemudian juga prinsip bahwa mereka harus memperlakukan santri itu sebagai anak, bukan anak kualon. Apa anak kualon? Tiri. Anak tiri ya? Anak-anakan, anak orang, tapi dia harus berprinsip, berhakikat itu anaknya sendiri. Seraya dia juga boleh berharap bahwa nanti kalau anaknya diajarin oleh gurunya, maka guru anaknya itu akan juga berprinsip seperti dia. Jadi hati-hatilah, artinya jangan macam-macam. Kalau dia menganggap ini anak orang lain lah, maka sembarangan saja, tidak bertanggung jawab. Siap-siaplah dia anaknya nanti akan diperlakukan seperti itu. Karma ya. Hukum karma. Itu bertanggung jawab maksudnya, ya kan? Dan yang paling ditekankan itu dalam bertanggung jawab itu bahwa pelajaran yang diberikan itu berpengaruh kepada afeksinya santri, karakternya, akhlaknya. Jadi nilai-nilai yang harus dia tanamkan.
Boleh jadi begini, mengejar anu Cak, mengejar apa? Target materi karena ada panduan silabus yang di situ penuh dengan keharusan batasan, harus mencapai A, B, C, harus selesai pada waktu yang sudah ditentukan. Ya kan, itu boleh. Tetapi lebih dari itu, ya guru-guru itu harus menanamkan semangat, motivasi, memberi stimulasi kepada santri. Sehingga walaupun misalnya kurikulum real atau potensial yang tertulis itu tidak tercapai di depan guru, ya kan, atau di kelas, tapi santri kemudian dia punya semangat belajar sendiri sehingga tercapai juga. Nah ini Gitu kan? gimana mencapainya itu ya? Jadi menimbulkan semangat belajar sendiri gitu apa? Mencari Iya, atau kan itu yang paling penting gitu kan? ya, Sangat penting gitu. Jadi ya. mendorong santri itu mencari sendiri gitu ya, atau Ya. belajar sendiri. Ya. Kalau kita dokternya pertama keikhlasan guru itu penting. Nanti ada energi yang akan mengalir pada santri itu. Pertama itu, kedua rangsangan, stimulasi. Jadi guru itu harus menjelaskan ini materi itu penting nih. Gitu kan? Saya suka menjelaskan kepada guru nih. Kau mungkin pernah dengar, sering dengar. Saya dulu matematika nilainya 3. Waktu SMP, saya merangkap dulu sekolahnya. Karena belum murni pondok pesantren di zaman saya. Ya. 3. Gitu kan? Iya. Dapat nilai 3. Wah, tahun 70-an masih iya. Iya. Di Sanawiyah ya. Iya. Akhirnya saya dipanggil oleh guru matematika. Apa yang terjadi? Namanya Pak Zulfakar. Saya ingat sampai sekarang. Pak Zulfakar. Saya dicubit dulu. Terus jadi 180 derajat nyubitnya. Sakit kan? Sakit. Pusing saya. Ini nilai kamu 3. Di stabilo. Dulu nggak ada stabilo. Di Bolpen merah. problemnya ya merah. Bolpen merah. Oh, shoot dilingkar. Nilai kamu 3. Kamu ngerti gak? Kenapa nilai kamu 3? Kita nggak bisa jawab kan? Karena kamu tidak suka, karena kamu tidak senang, karena kamu tidak cinta, kamu pikir matematika ini nggak penting, nggak berguna. Tahu nggak katanya? Kalau kamu menjadi orang yang beruntung, mau jadi orang kaya, mau jadi orang besar, harus pandai hitung-hitungan, tahu nggak? Apalagi nanti baba kamu itu pimpinan pesantren, ya. Kamu itu, saya yakin nanti bakal gantiin baba kamu jadi pimpinan pesantren. Bagaimana kamu mau bangun ini, mau ngaji guru, mau ya kan beli belanja kalau kamu nggak tahu hitung-hitungan. Kamu tahu nggak nanti anakku, dia masih muda, anaknya masih kecil, anakku mau kutitip sama kau katanya, ya, mau kutitip sama kau anakku. Maka ini penting matematika ini, jangan kau remehkan. Tahu nggak saya semester berikutnya dapat 7 saya. Tuh katanya dapat 7 kau. Dapat 7 kau. Begitu artinya guru itu memberi motivasi bahwa ini penting. Pelajaran ini penting. Dari awal dia masuk sudah mengatakan ini pelajaran penting dan jelaskan pentingnya itu apa, contohnya apa. Itulah yang terjadi. Kembali ini jumlah mutaridoh. Pak Zulfakar tadi betul semua anaknya dimasukkan ke pondok. Kejadian. Betul sampai sekarang. Saya bilang Pak Jul. Konsisten dia itu. Iya. Ente cubit nggak anaknya sekarang kan? Ya. Anaknya baik-baik. Ngebales gitu. Tahu nggak anaknya itu? Mewarisi keahlian dari bapaknya yang pintar seni. Oh, Pintar seni. Pak Zulfakar itu pintar seni.
tulisannya bagus. Wong Layu juga nih julu Orang pakai. Melayu juga, orang Nembiong, ngape kau. Nah itu, sehingga dia menjadi ahli khot di pondok itu. Pertama kali ahli khot di pondok itu, anaknya Pak Zul, namanya Haudi Zamzami. Yang sekarang dia di situ tempat rumah hot itu. Nah dia sekarang, Udah nggak di sini. dia menjadi kepala SMA ya di kabupaten lain jauh. Oh. Ya, dia lulus pegawai negeri dia. Bapaknya pegawai negeri juga tuh. Terus setelah Pak Didin, dulu seluruh itu nama Ittifaqiah itu langsung Pak Didin. Dia yang bikin. Nah, setelah Pak Didin, ya Pak Anaknya ini. Haudi ini Oh. Jadi hototnya. yang khotot. Dan dialah yang membuat beberapa buku tulis tangan, termasuk mutolaah itu, mutolaah. Oh. Tulis tangan itu tidak diketik. Karena kalau diketik kan kecil, tidak jelas kan, baris-barisnya sebenarnya nggak pas gitu kan. Ditulis tangan. Ada beberapa buku yang ditulis tangan ya. Berarti emang hot. Ya. Kayak buku aja deh. Jadi itulah kita tanamkan kepada santri, ya. Jadi satu, keikhlasan guru itu penting. Yang kedua, menanamkan kepada anak-anak bahwa pelajaran itu penting, ya kan. Ya. Ketiga juga terus kawalan terhadap anak itu dikawal kan. Dikawal terus. Ya. Setiap siswanya ya. Iya. Jadi motivasi itu terus. Kemudian juga masing-masing guru itu dia punya kontrol. Dikontrol melalui PR nanti ngumpul begitu kan, melalui praktek nanti dikumpul, ya kan, ada formatnya, ada jam muzakarah mutolaah malam itu kan, nggak ada absen, ada apa. Mana anak sekarang itu cuek kalau nggak diperhatiin, kalau nggak dimotivasi terus, susah anak-anak sekarang itu. Ya. Ya sebentar itu. Kelas excellent itu buat yang pulang balik ada? Boleh? Nggak bisa. Kelas excellent syaratnya harus nginap. Harus. Mukim ya harus. Kelas mukim ya. Termasuk Al-Azhar apa nggak bisa. Ya, karena Intensif lah itu soalnya. dia ada pendalaman dalam jam kurikuler namanya. Gitu kan? Ada kurikuler. Bukan ekstra. Kurikuler itu kan, kurikuler itu kegiatan belajar mengajar yang terkait dengan pelajaran kurikuler. Nah, itu kan bisa dikursuskan, bisa dia kursus maksudnya mutolaah ya, mutolaah ada gurunya kan. Kalau muzakarah sesama mereka klub, kalau murojaah sendiri ya. Kita punya 3 istilah tuh. Mutolaah itu ada gurunya. Muzakarah nggak ada guru sesama mereka. Ada murojaah ngulangin sendiri gitu. Dia belajar sendiri kan. Nah itu ada jamnya sesudah taklimul Quran setiap malam. Setiap malam. Setiap malam ada itu M3. Ada absennya, ada pengawasnya, begitu kan. Jadi di tempatnya di mana? Di kelas atau di Nah, tempatnya santai di masjid, di teras, gitu, teras asrama, teras. Rata-rata tidak di RKB, tidak itu di asrama, di teras, tapi kemudian di masjid, kita ada aula waiting room ya, di apa, kelompok-kelompok mereka. kita sholat dulu ya, belum sholat asar atau gimana? Silakan sholat. Iya, mumpung baru 16.30, saya sudah. Oh iya. Saya pakai mazhab yang tidak jelas ya.
Pokoknya asal tidak di rumah, asal di luar Dapat musafir aja. Musafir. Musafir aja. Cuma tidak seperti Hasbi As-Siddiqi. Bertahun-tahun di Jogja nggak Jumat ya. Saya musafir katanya. Itu bener tuh. Saya cek juga ke murid-muridnya yang dari Jogja. Memang begitu. Gitu ya. Saya bilang masa? Iya. Iya kata mereka. Memang begitu. Ya, orang Jember juga gitu, dia kalau Jakarta. Ada sepupu saya kawin sama Gitu orang ya. Jember. Begitu dia Jumatan ke masjid dekat rumah, khatibnya salah baca ayatnya salah, pulang dia. Wis ora Nggak sah. pateannya, nggak sah Nggak Jumatan. Zuhur ae rum. Sakit kamu. Jadi dia gak berani nyalain ya apa melimpahkannya itu. Kalau ada kan Yang begitu-begitu dijelasin nih tipanya. Termasuk perdebatan tentang misalnya di dalam rukun khutbah itu ada wasiat, ada sholawat. Kan yang berkembang di kampung-kampung itu harus fi'il amar kan. Nah, tidak boleh sallallahu Allahumma sholli. Kapan tidak begitu nggak sah khutbahnya, tidak sah Jumatnya kan. Sama dengan itu ittaqullah, harus begitu. Nggak takkit salah udah. Ya, kalau tidak fil amar tidak. Atau begini, usikum bitaqwallah. Amarnya di mana? Di usikum rupanya. Begitu kan? Bukan di takwanya. Kok bisa gitu kan? Amarnya bukan di takwanya malah bisa gitu kan? Iya. Maka ada doktrin kita aja, jangan sampai bikin kontroversi, perbantahan, percekcokan. Udah pakai aja fi'il amar. Oh. Begitu kan? Iya. Pakai aja, lengkapin rukun itu. Begitu kan? Karena kan banyak juga pendapat. Nah, itu kan bukan itu substansinya. Tapi itu dibuat regulasi biar tertib saja. Unsur-unsur ini ada. Tidak harus fi'il amar misalnya kan. Tidak harus seperti ini bunyinya kan. Atau ya itu tertib yang sebenarnya merupakan kepatutan, kebiasaan, kelaziman yang bukan wajib hukumnya yang membuat tidak sah. Ini anak-anak Sudan, anak-anak Nigeria kan pernah disuruh khutbah di pondok. Yang hitam itu. Yang hitam itu kan cuek dia kayak biasa. Mana sholawatnya? Semuanya pakai bahasa Arab. Di kita khutbahnya 3 bahasa. Digilirkan. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Digilirkan itu. Dia pakai dia dapat Dia dapat itu ya bahasa Arab gitu kan. Cuman rukunnya beda. Kan nggak kayak rukun Enggak ada rukun dia. Nggak ada. Semaunya aja. ada batik bisik-bisik gitu. Mana Jumat kemarin? Masih untung masih ada yang ngerti dah. Tapi kalau di tempatnya Juan sah itu. Di Ah. mana itu? Oh? Di Sukabumi itu kan. Semua bahasa Arab sih. Iya. Iya, iya. 3 menit, ya menit Ya, selesai. selesai. Berdiri cuman ya. Kita masih wudhu Di ya. Betawi juga masih ada, di Jakarta masih ada ya. Yang pakai Di bahasa zaman Arab. kita, di Ada. zaman kita kuliah masih ada. Sekarang itu masih jamaah itu di Sukabumi, di Bogor Iya, ya. Itu dia. Sejauh Bahasa mana? Arab ya. Iya, Full. full. Saya datang sebentar, duduk, udah selesai. Salah dia. Soalnya di sini aja.